Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, tadi di bawah kita sudah menari, melompat buat Tuhan, dan sekarang tiba saatnya. Biasanya saya berdiri di sini, saya yang berkhotbah. Tapi hari ini ada teman-teman yang akan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, siap ya? Siap dong. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, absen sudah jalan? Oh, nggak perlu ya, nggak perlu. Udah hafal nama kan? Kayu sudah hafal nama semua kan? Sudah, oke. Ya, puji Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita semua satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Boleh mengizinkan kami semua anak-anak sekolah minggu kelas harap kami berkumpul bersama-sama untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu yang telah mempersiapkan diri untuk melayani Engkau dengan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bila apa yang disampaikan kepada kami semua, kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Terima kasih Bapa. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Oke, jadi ini pertama kali aku nyampain kayak ginian. Jadi di sini aku bakalan bahas Matius 27 ayat 1 sampai 10. Semalam aku baca ayat ini sebelum tidur juga, dan ada dua hal yang menarik buat aku yang disampaikan sama Matius di Matius 27 ayat 1 sampai 10. Yang pertama, ayat yang kedua, bisa tolong dibacakan? Luis, mungkin. Nah, itu merupakan hal yang menarik buat aku, soalnya pada waktu itu Tuhan Yesus dibelenggu dan langsung dibawa sama Pilatus, di mana Tuhan Yesus waktu itu nggak melawan. Kenapa Tuhan Yesus nggak ngelawan? Karena kalau menurutku itu merupakan salah satu bentuk cinta kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan ada satu hal yang menarik lagi, di mana ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10, yaitu merupakan penyesalan Yudas. Kalau misal dilihat, Yudas habis nyerahkan Tuhan Yesus kepada imam-imam, dia ngerasa nyesel dan akhirnya ia bunuh diri sampai mati. Kalau misal kita kadang sering ngalamin, kalau misal kita habis ngelakuin dosa, kita habis ngelakuin kesalahan, kita sering ngerasa bersalah, kita sering ngerasa berdosa, bahkan sering ngerasa nggak layak di mata Tuhan. Bahkan buat datang ke Tuhan itu kita ngerasa nggak layak. Tapi ada satu hal yang mau aku sampaikan. Di ayat yang kedua, Matius 27 ayat yang kedua, Tuhan Yesus bahkan rela mati dan gak ngelawan sekalipun. Ketika Tuhan Yesus dibelenggu bahkan sampai dibawa ke Pilatus, Tuhan Yesus gak ngelawan. Bahkan menurutku itu merupakan salah satu bentuk cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi ketika kita ngerasa menyesal, kita ngerasa berdosa, waktu kita melukai hati Tuhan, mungkin kita harus sadar kalau misal sebenarnya Tuhan itu sayang banget sama kita. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi kita lebih dari yang kita tahu sebelumnya. Jadi mungkin di sini ada yang pernah nyesel, mungkin gak ada yang pernah nyesel. Dan itu sering nyesel kayaknya. Oke, jadi sekarang saatnya buat kita sadar kalau misal semua yang kita lakuin itu gak ada yang percuma. Upaya kita buat deketin diri kita sama Tuhan itu gak ada yang percuma. Dan juga semua yang kita lakuin itu pasti ada yang Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Kalau misal kita lebih dekat dan lebih sadar kalau misal Tuhan itu menyintai kita. Jadi sekian yang dapat aku sampaikan dalam renungan kali ini. Saya serahkan kepada Kak Jo. Oke. Shalom teman-teman. Di sini mungkin beda dengan apa yang Bintang sampaikan. Aku bawain satu kayak tema juga. Kemarin juga udah tanya ke Kak Jo, katanya boleh. Judulnya Pemimpin yang Cari Aman. Jadi seorang rekan menasihati temannya seperti ini. Jangan mau dipimpin oleh pemimpin yang cari aman, karena dalam kondisi yang terjepit,
ia akan mengorbankanmu. Pemimpin yang seperti itu sangat manipulatif. Ia selalu mencari keuntungan diri dalam setiap kesempatan. Baginya, penceritaan di atas segalanya dalam kondisi apapun daripada kebenaran. Tampaknya Pilatus mencerminkan tipe pemimpin yang cari aman. Pada awalnya, Pilatus berupaya menjadi mediator yang baik untuk menyelesaikan persoalan antara Yesus dan orang-orang Yahudi. Hal ini tertera pada ayat 11 sampai 23. Ayat 11, 13, 17 dan 21 sampai 23. Aku bacakan. Ayat 11. Judulnya Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu ayat yang ke-13. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Ayat yang ke-17. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ayat yang ke-21. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Lalu ayat yang ke-22. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ayat 23, katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Jadi ketika melihat perubahan kondisi dan emosi massa yang makin lama makin tinggi, belum lagi diperparah oleh provokasi para elit agama Yahudi yang memakai isu penistaan agama sebagai dalih hasutan pada ayat 20, 23, dan 25, Pilatus memilih untuk cuci tangan dan mengorbankan Yesus pada ayat 24 dan 26. Ayat 24, ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Lalu ayat yang ke-26, lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus adalah orang yang cerdas. Ia tahu bahwa pokok pertikaian para pemimpin agama Yahudi dan Yesus disebabkan oleh rasa dengki. Pada ayat 18, hal ini dibuktikan pada ayat yang ke-18. Mungkin salah satu bisa baca. Matius 27 ayat 18, ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena demi. Ya, terima kasih. Jadi lagi pula Pilatus telah diperingatkan oleh istrinya terkait perkara itu. Ayat yang ke-19. Jadi bukan Pilatus tidak tahu cara teori dan praktik menjadi pemimpin yang adil dan bijak. Ia memilih berpikir pragmatis karena tugas utamanya sebagai gubernur Yudea adalah menstabilkan daerah kekuasaannya agar masyarakat Yahudi tidak memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Karena itu ia memilih tidak campur tangan dalam pertikaian internal bangsa Yahudi. Untuk menarik simpati hati rakyat Yahudi, Pilatus menawarkan opsi antara Barabas dan Yesus. Bagaimanapun tindakan Pilatus memperlihatkan dirinya dengan sengaja melepas tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam kebenaran. Di titik inilah ia dinilai sebagai pemimpin yang cari aman. Jadi amanat yang mungkin disampaikan dari cerita ini adalah jika Tuhan mempercayakan Anda menjadi pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Jangan mengorbankan orang lain demi keamanan diri sendiri. Jadikanlah kepemimpinan Anda sebagai sarana berkat Allah bagi orang lain yang Anda pimpin. Mungkin sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Tadi kan sudah Bintang sama Jona nih. Nah, itu mereka dari pasal 27 ayat yang sebelumnya. Dan di sini aku bakalan ngasih renungan dari Matius 27 ayat yang ke-27 sampai 31. Dari judul perikop yang ada di situ ditulis Yesus diolok-olokkan. Setelah kita membaca perikop ini, dapat kita ketahui bahwa umumnya orang-orang yang dijatuhi hukuman salib itu
harus disiksa terlebih dahulu. Seperti dicambuk, dipukuli atau dilempari batu sebagainya gitu. Dan pada ayat yang ke-28 sampai 29 akan saya bacakan. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Dan di ayat ini Tuhan Yesus disiksa terlebih dahulu, seperti orang-orang yang disalibkan pada umumnya, dengan cara dicambuki. Kemudian ia disuruh menanggalkan pakaiannya dan dipaksa mengenakan jubah ungu, mahkota duri di kepalanya, serta buluh di tangan kanannya. Dari yang kita lihat pasti sudah tahu bukan kalau pakaian itu semua dikhususkan untuk seorang raja gitu kan. Meskipun yang dipakaikan oleh Tuhan Yesus itu semuanya itu palsu gitu, bukan untuk raja yang sesungguhnya. Soalnya mana mungkin kan raja memakai mahkota duri gitu kan, terus dipakaikan jubah secara paksa, kan nggak mungkin ya. Dan tujuan mereka semua memakaikan pakaian itu untuk mengolok-olokkan Tuhan Yesus, melihat. Dan orang-orang itu melihat wujud Tuhan Yesus yang tampak sangat menggelikan. Para prajurit itu mulai mengolok-olokkan dia, dan dapat kita lihat pada ayat 29 yang di bagian akhir. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tidak hanya itu, mereka juga meludahinya berkali-kali, kemudian memukulkan buluh itu ke kepalanya. Kemudian dalam bahasa sekarang mungkin lebih gampang dibilang kalau Tuhan Yesus itu kayak dibully gitu kan ya, dibully secara tidak manusiawi. Habis itu setelah yang kita baca, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus ini menggambarkan betapa besarnya dosa umat manusia sampai ia harus menebusnya secara merendahkan diri seperti itu, bahkan sampai dibully, disiksa terlebih dahulu oleh banyak sekali orang-orang. Jadi jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Dari kisah ini juga kita dapat menguatkan kita ketika mengalami pencobaan hidup yang berat. Tuhan tahu bahkan terlebih dahulu merasakannya. Kemudian kemenangannya atas segala cobaan inilah yang menjadi kekuatan dan jaminan kemenangan bagi kita semua untuk mampu bertahan dalam iman setia sampai akhir. Shalom teman-teman. Setelah 3 orang tadi, saya mau menceritakan tentang Yesus disalibkan dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Pertama, Yesus disalibkan itu sebagai penggenapan nubuat para nabi pada perjanjian lama, yaitu Nabi Yesaya dan lain-lain. Lalu ada banyak makna dalam penyaliban Yesus Kristus. Yang pertama, dalam Matius 27 ayat 32, saya akan membacakannya. Ketika mereka berjalan ke keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Di sana Allah itu mengorbankan anaknya untuk disalib, sehingga salib itu dapat kita maknai sebagai simbol pengorbanan. Nah, dalam peristiwa Simon dari Kirene itu bisa diartikan juga bahwa kita sebagai pengikut Kristus itu harus mau memikul salibnya. Hal ini dapat kita lihat dari referensi ayat juga, Matius 16 ayat 24, boleh dibacakan? Memikul salib itu bukan memikul salib seperti yang dibayangkan ya, maksudnya misalnya kalau kita mengabarkan kabar sukacita, mengenalkan Injil kepada orang-orang, tetapi kita malah dipojokkan atau diacuhkan, dan banyak tantangan-tantangan berat lagi dalam kehidupan kita. Tetapi walaupun berat, memikul salib dengan sukacita itu akan mendatangkan berkat. Lalu yang makna yang kedua, dalam Matius 27 ayat 34, lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu, setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesampainya di bukit Golgota itu, yang artinya tempat tengkorak, tempat penyaliban Yesus nantinya,
itu Yesus diberi minuman anggur bercampur empedu. Fungsi minuman ini bukan untuk menghilangkan haus, tetapi sebagai penghilang rasa sakit atau anestesi pada zaman dulu. Nah, setelah dikecapkan, Yesus tidak menolak untuk meminumnya. Berarti itu maknanya bahwa Yesus itu memang rela untuk merasakan penderitaan demi menembus dosa manusia di kayu salib. Di sana ia merasakan sakit fisik sebagai manusia. Lalu sekali lagi, ini sebagai simbol pengorbanan kepada kita. Lalu makna yang ketiga yaitu Matius 27 ayat 37, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan kenapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Dulu itu Yesus pernah mengakui dirinya sebagai Raja orang Yahudi, seperti yang telah diceritakan oleh Faren. Oleh Junlan. Lalu Yesus itu, Pilatus itu tahu kalau Yesus itu tidak bersalah. Tetapi ya Pilatus kayak nggak mau ikut gitu kan ya. Jadi sebagai pertanggungjawabannya kepada Kaisar, Pilatus itu menjatuhkan hukuman salib itu dengan alasan Yesus memberontak kepada Kaisar karena mengaku sebagai Raja orang Yahudi. Lalu Matius 27 ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Penyamun itu adalah perampok atau pelaku kriminal. Yesus berada di antara penyamun, itu melambangkan bahwa kita sebagai orang yang berusaha untuk hidup benar itu bisa disamakan seperti orang yang melakukan kejahatan. Kadang-kadang kita disudutkan seperti itu. Sama halnya seperti kita memikul salib. Lalu yang terakhir ada Matius 27 ayat 39 sampai 43. Itu ayatnya panjang dan intinya itu di sana Yesus diolok-olokkan setelah disalibkan. Nah, itu Yesus itu diolok-olok oleh penyamun, imam, ahli Taurat. Dan mereka itu tidak mau mengakui atau meragukan kebesaran Tuhan. Nah, hal ini bermakna bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus mau mengampuni orang-orang yang mengolok Yesus maupun yang mengolok-olok kehidupan kita. Nah, Yesus saja mau mengampuni mereka yang mengolok-olok, kita masa nggak mau mengampuni gitu. Jadi Yesus juga tidak meminta imbalan atas penderitaannya kepada kita. Jadi berusahalah untuk lebih ikhlas mau mengampuni. Terima kasih. Shalom teman-teman. Kali ini aku mau bawain dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-45 sampai 56. Aku kasih tema kematian juru selamat. Di beberapa ayat tadi, kita dapat tahu tanda-tanda besar yang terjadi menjelang kematian Yesus. Tanda yang pertama yaitu gelap gulita, matahari tertutup entah oleh awan atau gerhana. Tanda ini menandakan bahwa Allah begitu besar kuasanya atas kita. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat maha kuasa. Lalu tanda berikutnya adalah seruan Yesus kepada Allah di ayatnya yang ke-46. Pada jam 3 sore, Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan itu manusia yang sedang ditinggalkan oleh Allah. Dialah yang sekarang menjadi penanggung dosa-dosa orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadi, Tuhan itu 100% manusia dan 100% Allah. Di saat dia disalib, dia ditinggalkan oleh Allah dan dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi Allah Bapanya di surga seperti meninggalkan dia. Hal ini juga penggenapan dari Daud dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Ayatnya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di dalam Mazmur itu, Daud merasa semua telah meninggalkan dia dan menginginkan kematiannya. Musuh-musuhnya sekarang tuh mengepung dan tidak akan ada yang menolong dia. Yang makin membuat hancur hatinya itu bahwa dia merasa Tuhan juga meninggalkan dia. Jadi perasaan kosong, hampa, dan sepi, itulah perasaan yang dialami Daud, dan ternyata itu juga perasaan yang dialami Tuhan saat berada di atas kayu salib. Perasaan Daud ini menggambarkan dengan tepat apa yang Tuhan rasakan pada saat itu. Para musuh seolah-olah menang dan mereka menghina dengan sangat kejam. Tetapi
yang paling menghancurkan hatinya adalah Allah meninggalkan dia. Bagi orang-orang mungkin mikirnya waktu itu, oh mungkin Tuhan itu memanggil memanggil Elia. Pada ayatnya yang ke-47 juga tertulis. Dan ternyata berarti seruan itu sangat menggugah hati dan menunjukkan penderitaan yang amat sangat berat. Begitu besar penderitaan yang dia derita terdengar dari seruannya tadi. Jika orang-orang disalib bisa bertahan lama, seperti yang kita tahu yang disalib sama Tuhan ada 2 orang di sampingnya, dia bisa bertahan lama disalib, gak cepat meninggal gitu. Tapi Tuhan, dia cepat. Karena apa Tuhan bisa cepat meninggalnya? Karena di ayat yang berikutnya itu, ayatnya yang ke-50 mengatakan bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Tuhan menyerahkan nyawanya, barulah ia meninggal. Lalu tanda berikutnya yang terjadi adalah tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Tertulis dalam Matius 27 ayatnya yang ke-51. Hal ini menandakan bahwa jalan menuju kepada Allah telah terbuka dengan kematian Yesus. Jadi yang awalnya dulu jalan itu dihalangi oleh tabir, sekarang tidak lagi terhalang. Dahulu kan dosa-dosa kita juga menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk bertemu untuk datang kepada Allah. Nah ini kalau di bait suci itu disimbolkan sebagai tempat yang paling kudus, yang hanya imam besar yang boleh masuk ke sana untuk mempersembahkan korban. Tapi sekarang Yesus, sang imam besar sejati, telah masuk ke tempat paling kudus itu untuk mempersembahkan dirinya, sehingga sekarang pemisah antara ruang di dalam bait dengan ruang paling suci sudah nggak ada lagi. Jadi kita udah bebas ketemu, bebas datang kepada Tuhan, tidak terhalang apapun lagi. Allah telah meruntuhkan tembok penghalang untuk orang-orang datang kepadanya melalui kematian anaknya di kayu salib. Tanda berikutnya adalah ayat 51 sampai 53. Di sana juga dikatakan bahwa terjadi gempa bumi, bukit-bukit merasa yang sebelumnya mereka berani gitu ya, kayak ngolok-ngolok dan lain sebagainya, menghina, tapi sekarang mereka begitu gentar. Di tengah-tengah kegentarannya itulah mereka berseru bahwa Yesus adalah anak Allah. Jika kita melihat kembali dari cerita ini, terdapat tanda-tanda di langit, yaitu matahari menjadi gelap, tanda-tanda di bumi, gempa bumi, dan tanda-tanda di dunia orang mati. Yaitu menunjukkan bahwa mengarahkan semua orang kepada kesimpulan bahwa yang dipaku di atas kayu salib ini adalah Sang Anak Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kematian Yesus itulah tanda cinta kasih Allah, tanda cinta Yesus kepada setiap kita. Jadi tanda-tanda tadi itu membuktikan bahwa dari langit sampai dunia orang mati pun menyatakan tanda untuk berduka atas saat yang mengerikan ini. Mengerikan tapi sekaligus penuh kasih karunia untuk setiap kita. Jadi biarlah dalam setiap hari, dalam setiap langkah yang kita ambil, biarlah kita selalu ingat apa yang telah Allah perbuat untuk setiap kita. Cukup sekian. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua. Bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu pendeta semuanya luar biasa. Ya, saya pada pagi hari ini saya mendapatkan banyak hal sebenarnya yang belum pernah saya dapatkan. Ya, maksudnya ada hal-hal baru yang teman-teman bagikan kepada saya dari siapa? Bintang, Utada, terus Faren, Lili, terus Jason, ada luar biasa. Ya, ini merupakan awal yang keren, awal yang luar biasa. Jadi nanti bulan depan, ya, bukan kalian lagi yang belum dapat. Siapa? Luis, Vali, Danu harus datang ya. Oh ya, nanti bareng guru-guru bantu maksud saya. Kayak Angel sama Kak Agnes, nanti saya hubungi nanti. Terus sama teman-teman yang lain nanti yang belum bergabung. Oke, terima kasih teman-teman, kalian semua luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan berdoa untuk kita semua. Oh, jangan saya dong, Kak Yosi. Tapi saya bukan kan? Oke, sebelum kita berdoa teman-teman, jangan tunduk dulu. Oke, sebelum kita berdoa, saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua. Kayak tadi Kak Jo bilang, banyak hal yang saya dapat dari teman-teman semua pada perenungan firman Tuhan pada ini pagi ya, masih pagi ya. Pada pagi hari ini banyak hal yang kita belajar. Jangan takut menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Percaya bahwa pasti Tuhan menuntun kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya orang yang fasih yang bisa menyampaikan, tapi kita semua pasti bisa menyampaikan ya. Luar biasa kok, tadi saya mau sampaikan terbaik. Udah bisa semua kok. Kayaknya ini generasi penerusnya katekismus ini deh kayaknya. Iya. Oke teman-teman, ayo kita satu dalam doa. Segala pujian syukur hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami sudah selesai mendengarkan setiap renungan firman-Mu dari teman-teman yang sudah membawakannya Tuhan Yesus yang baik. Kami menyerahkan setiap teman-teman yang sudah mengambil bagian untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap pendidikan mereka dan sebagainya. Apapun yang mereka harapkan kerjakan hari-hari ini atau mereka butuhkan hari-hari ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus yang baik, karena kami percaya Engkau Tuhan memakai siapapun itu untuk mendapat menyampaikan Injil tentang Engkau, supaya jiwa-jiwa atau orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, mereka mengenal Engkau, bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini kami belajar bahwa Engkau Tuhan begitu mengasihi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami melakukan apa yang salah di hadapan hadirat-Mu, menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni kami, biarlah kami layak untuk datang menaikkan setiap pujian penyembahan kami, setiap rasa ucapan syukur kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Cinta-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu terbukti atas kayu salib Engkau mati Tuhan, untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, melayakkan kami menerima anugerah dan keselamatan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, mungkin yang kondisi situasi yang hari-hari ini terjadi tidak memungkinkan atau tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tapi kami percaya satu hal yang kami pegang teguh, bahwa hanya Engkau Tuhan yang tempat teraman bagi kami, hanya Engkau Tuhan tempat pengharapan kami, dan hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami, bersama dengan teman-teman di kelas harap untuk kami menjalani setiap hari-hari kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus yang baik, kami akan tamatkan setiap persekutuan kami atau sekolah minggu kami terusnya di kelas harap ini. Dari awal pertengahan sampai berakhirnya kami sudah selesai. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dan menyerahkan setiap teman-teman dalam setiap pendidikan mereka atau apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus yang baik. Dan di esok hari atau minggu depan kami akan kembali. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan kepada setiap kami yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga lindungi sertai kami dari tempat ini. Jangan berjalan sampai tibakan kami di rumah dengan selamat. Dan hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap